Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini, channel belajar hal positif akan berbicara tentang negara yang mengakui kemerdekaan pertama, yaitu negara Mesir. Saya bacakan dari penulis Perelan Devanka dari Martanino. Untuk editor Nibras Nada Nailufar, diambil dari kompas.com, bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, mengawali berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdirinya suatu negara dipengaruhi oleh dua unsur, salah satunya unsur deklaratif. Nah, kemerdekaan suatu negara perlu mendapat pengakuan dari negara lain agar tidak diasingkan dalam hubungan internasional. Negara paling pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara Mesir. Pengakuan Mesir atas kemerdekaan Indonesia. Dukungan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia terjadi saat Konsul Jenderal Mesir Muhammad Abdul Mu'im datang ke Yogyakarta tanggal 13 hingga 16 Maret 1947. Tujuan dari kedatangan Abdul Mu'im sendiri adalah untuk menyampaikan pesan dari Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Liga Arab merupakan organisasi yang terdiri dari negara-negara Arab. Mesir sendiri mengakui kemerdekaan Indonesia secara resmi, yaitu pada tanggal 22 Maret 1947. Setelah itu, tanggal 10 Juni 1947 terjadi penandatanganan perjanjian persahabatan antara Indonesia dengan Mesir. Pihak Indonesia diwakili oleh Haji Agus Salim, A.R. Baswedan, Nazir Pamuncak, dan Rashidi. Sedangkan pihak Mesir diwakilkan oleh Mahfud Fahmi Nakrasi. Mesir berperan sangat penting dalam mengakui kemerdekaan Indonesia. Mesir menjadi negara yang kerap menganjurkan agar negara-negara anggota Liga Arab mengakui kemerdekaan Indonesia. Pasca Mesir memberi dukungan setelah negara Timur Tengah seperti Suriah, Qatar, Irak, dan Arab Saudi turut memberi dukungan. Dukungan ini diberikan karena alasan ikatan keagamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan. Sebelum kedatangan Konsul Jenderal Mesir ke Yogyakarta, pengakuan kemerdekaan ini telah bermula dan kuatnya dukungan rakyat Mesir terhadap Indonesia. Di sana, media massa telah gempar menampilkan pernyataan dari partai politik serta ormas setempat yang mengkritik Belanda. Saat itu Belanda masih dianggap tidak rela melepaskan Indonesia yang sudah memproklamirkan kemerdekaannya. Para pemuda serta mahasiswa di Mesir juga sempat melakukan demonstrasi yang membuat kedutaan besar Belanda di Kairo tidak aman. Setelah itu,
tanggal 22 Maret 1946, Sekretaris Jenderal Keamanan Mesir Kamil Abdurrahim Bey memanggil perwakilan Indonesia di Mesir. Kamil bertanya apakah Indonesia terlibat konfrontasi dengan kedutaan Belanda atau tidak. Setelah dengan yakin menganggap bahwa Indonesia tidak terlibat hubungan lagi dengan perwakilan Belanda, nah, Mesir secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, mudah-mudahan sejarah ini dapat membuka kembali, mempererat hubungan antara Indonesia Mesir karena telah berjasa besar. Nah, hari ini kita akan melihat negara, sejarah, dan fakta mengejutkan negara Mesir. Daun, mumi, piramida, atau yang lebih terkini Muhammad Salah. Ya benar, semuanya benar. Namun, tahukah kalian, selain yang tadi disebutkan, ternyata ada begitu banyak sekali cerita dan fakta menarik Mesir yang sangat recommended untuk kalian ketahui. Apa saja? Simaklah ulasan kami. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Asal-usul peradaban Mesir. Bagi kalian yang sering membaca sejarah, pastinya sudah tahu ya kalau Mesir merupakan salah satu peradaban paling awal dan tertua di dunia setelah bangsa Sumeria di Mesopotamia. Menurut catatan sejarah, suku asli Mesir merupakan suku nomaden dari Gurun Sahara, Afrika, dan telah mendiami wilayah di sepanjang lembah Sungai Nil sejak tahun 5000 sebelum Masehi dengan membangun desa-desa pertanian, mendirikan kota-kota yang saat itu tergolong maju, lalu berkembang menjadi dua kerajaan pada tahun 3300 sebelum Masehi. Nah, kedua kerajaan Mesir kuno tersebut adalah Mesir Hulu dan Hilir yang berada di hulu dan hilir Sungai Nil. Pada tahun 3100 sebelum Masehi, kedua kerajaan itu direunifikasi oleh Firaun Menes, sekaligus menandai peradaban dinasti 1 Mesir kuno di bawah kekuasaan Firaun yang kemudian berlangsung selama 30.000 tahun melalui 30 dinasti dengan total 140 Firaun. Oh ya, tahukah kalian, peradaban Mesir kuno terbagi menjadi 3 periode, Old Kingdom, Middle Kingdom, dan New Kingdom. Nah, setelah periode New Kingdom antara abad ke-16 sebelum Masehi hingga abad ke-11 sebelum Masehi, kerajaan Mesir kuno mengalami keruntuhan, lalu dikuasai oleh berbagai suku dari luar, di antaranya suku Romawi oleh The Great Alexander, serta Arab dan Turki oleh Kesultanan Utsmania. Sistem pemerintahan. Bernama resmi Republik Arab Mesir atau Arab Republic of Egypt adalah sebuah negara yang wilayahnya mencakup dua benua, yaitu Afrika dan Asia, di mana sebagian besar berada di Afrika bagian timur laut dan sisanya terletak di semenanjung Sinai bagian Asia Barat Daya. Dengan luas keseluruhan mencapai 997.739 km persegi. Negara beribu kota Kairo ini berbatasan dengan jalur Gaza dan Israel di sebelah utara timur, Sudan di selatan, Libya di barat, serta perairan Laut Tengah di utara dan Laut Merah di timur. Tahukah kalian seperti apa sih sistem pemerintahan di negeri para Firaun ini? Simak baik-baik ya. Setelah berabad-abad berbentuk kedinastian hingga merdeka dari Inggris pada 28 Februari 1928, Mesir memutuskan menjadi negara republik dengan sistem pemerintahannya menggabungkan sistem presidensial dan parlementer yang dikenal dengan republik semi-presidensial. Ini membuat kekuasaan Mesir diatur dengan sistem semi-presidensial multipartai yang secara konstitusional kekuasaan eksekutif terbagi antara presiden dan perdana menteri, namun dalam praktik kekuasaannya terpusat pada presiden. Saat ini presiden Mesir dijabat oleh Jenderal Abdul Fattah As-Sisi, mantan panglima angkatan bersenjata Mesir yang terpilih pada Mei 2014, serta Mustafa Madbouli selaku perdana menterinya.
Info